Baik, yaitu materi kali ini tentang fluida statis, di mana subtemanya adalah tekanan hidrostatis. Nah, adik-adik nih, tujuan dari pembelajarannya adalah dari ranah kognitifnya, adik-adik bisa menjelaskan tekanan, kemudian memformulasikan tekanan, kemudian menjelaskan tekanan hidrostatis, kemudian memformulasikan tekanan hidrostatis. Dari afektifnya, teman-teman di sini bisa saling menghargai pendapat orang lain, kemudian mampu berpikir kritis, kemudian mengajukan pertanyaan, mengemukakan pendapat. Kemudian dari psikomotornya, adik-adik mampu menerapkan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari dengan melihat keadaan sekitar. Oke, di sini kakak minta pendapat kalian ya, boleh apa yang kalian rasakan ketika menyelam di air. Silakan, ada yang mau jawab? Bagaimana? Izin menjawab, Kak. Kalau Ya, semisal renang, airnya udah di batas dada itu rasanya kayak ngap gitu loh, Kak. Sesek oh gitu. ngap gitu. Ya, Kak. Makasih. Adik-adik tahu nggak kenapa itu? Coba. Karena ada tekanan. Ya, mungkin nanti kita akan mengarah ke situ ya. Oke, berarti kita lanjut. Nah, oke. Fluida itu segala sesuatu yang dapat mengalir, yaitu air dan gas ya. Jadi ya memang air dan gas itu kan bisa mengalir, jadi itu disebut sebagai fluida gitu. Nah, kemudian statis itu sederhananya adalah diam. Jadi fluida statis bisa didefinisikan sebagai fluida dalam keadaan diam. Contohnya apa? Nah, contoh sederhananya itu air di dalam gelas gitu ya. Sederhana banget kan ya. Contoh dari fluida statis itu yaitu air di dalam gelas gitu. Nah, sekarang sebelumnya kita akan masuk ke tekanan ya. Jadi tekanan bisa didefinisikan sebagai suatu gaya yang bekerja pada permukaan tiap satuan luas. Nah, jadi kalau diformulasikan bahwa tekanan sama dengan gaya dibagi luas permukaan, atau P sama dengan F per A ya, di mana P merupakan tekanan ya, satuannya adalah Pascal, kemudian F-nya adalah gaya ya, di mana satuannya adalah Newton, kemudian A-nya adalah luas permukaan, itu meter persegi ya. Baik, nah sekarang masuk ke tekanan hidrostatis. Baik, tekanan hidrostatis dapat didefinisikan sebagai tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang diam pada kedalaman tertentu. Jadi, nah mungkin adik-adik masih agak bingung dengan pernyataan ini. Untuk lebih memahaminya, kita lihat ya gambar ini. Nah, ada sebuah ikan ya, sebuah ikan yang berenang di kedalaman tertentu ya. Nah, di mana kedalaman tersebut kita beri simbol yaitu H, atau kita sebut sebagai kedalaman ya. Hati-hati jangan sampai kita menganggap bahwa kedalaman yang dimaksud adalah kedalaman air gitu, dari permukaan sampai bawah gitu, dari permukaan sampai bawah, bukan seperti itu ya, tetapi kedalaman itu dari permukaan, mohon maaf. Nah, jadi dari kedalaman itu dari permukaan sampai ke suatu benda yang diukur tekanannya gitu. Itulah yang dimaksud dengan kedalaman. Kemudian permukaan, luas permukaannya itu ini ya, luas permukaan dari suatu benda yang sedang diukur gitu ya. Yaitu kita sebut sebagai huruf A ya. Kemudian V. V ini apa? V ini adalah volume dari zat cair ya. Entah itu air atau mungkin raksa, beda lagi gitu, atau lainnya gitu ya. Kemudian ini massa jenis zat. Nah, itu tadi ya. Yaitu kalau misalkan massa jenisnya
air ya berarti berapa massa jenisnya, itu sudah ada ketentuannya gitu. Nah, oke. Sehingga ya di sini kita dapatkan bahwa kembali ke rumus awal gitu ya. Kembali ke rumus awal yaitu P ya sama dengan F per A. Ya. F per A itu yang tadi di awal tuh ya. P sama dengan gaya dibagi luas permukaan. Nah, kemudian kita ketahui di minggu-minggu lalu bahwa F sama dengan M dikali G. Nah, M dikali G, kemudian kita substitusikan ya. Substitusikan ke persamaan selanjutnya, sehingga kita dapatkan P sama dengan M dikali G ya. Kita masukkan di sini M kali G per A, gitu ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan bahwa rho itu sama dengan rho, ingat ya bahwa rho adalah massa jenis zat sama dengan M per V, sehingga kalau kita mencari M berarti kita dapatkan V-nya pindah ke sini ya, kita dapatkan M sama dengan rho dikali V. Nah, di sini ada M ya, sehingga kita bisa substitusikan nih ke persamaan selanjutnya, yaitu P sama dengan rho dikali V ya, tadi nih, ini M, rho dikali V dikali G per A. Kenapa? Oke, lanjut ya. Nah, kemudian kita tahu ya bahwa di sini V sama dengan, kalau diperhatikan di sini kan ya, bahwa volume itu merupakan itu ya, mohon maaf ini, bahwa volume itu merupakan perkalian antara kedalaman ya, kedalaman dengan luas permukaan gitu ya, kedalaman dengan luas permukaan, sehingga kita dapatkan bahwa volume sama dengan A luas permukaan dikali H. Nah, ini ya. Nah, sehingga kita substitusikan P sama dengan rho dikali H dikali A dikali G per A. Nah, di sini nilai akhirnya adalah kita bisa coret hanya, sehingga kita dapatkan P sama dengan rho dikali H dikali G. Nah, sampai situ dulu adik-adik. Di sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Coba. Boleh, silakan. Oke, kalau misalkan jelas, boleh adik-adik coba kerjakan ya. Coba kerjakan, bawa alat tulis ya. Kakak pengen tahu ada yang bisa mengerjakan tidak? Hitung tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat ini ya, dengan pro air sama dengan 1000 kg meter pangkat 3. Nah, boleh ada, kalau udah ada yang selesai boleh coba jawab ya. Sudah, Kak. Oh, sudah, ada yang sudah. Boleh jelaskan? Kan ini, kan pH-nya tuh kan, rumusnya kan pH tuh kan P kali G kali delta H. Nah, karena delta H kan itu kan kedalamannya enggak dari si ikan dari apa, permukaan sampai ke ikannya. Jadi kan itu harus dipakai delta H. Berarti H yang itunya 10 dikurangi, soalnya kan 10 sama 4 cm, ya kan itu 10 cm itu dikemeterin dulu menjadi 0,1 meter, dan 4 cm itu diubah menjadi ke meter jadi 0,04 meter. Nah, terus itu dikurangi menjadi 0,06 meter. Terus P-nya itu kan udah diketahui 1000, terus dikali gravitasinya 10, terus dikali 0,06 menjadi 600. Bukan. Tadi penjelasannya sudah benar ya. Terima kasih Siva ya tadi ya. Oke, Siva, terima kasih, dan teman-teman juga.